Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kakak yang cantik yang udah memberikan kesempatan. Jadi, Prof, ada satu pertanyaan yang pengen saya pertanyakan, Prof, tentang kejelasan hukum sebenarnya. Tentang kejelasan hukum dan birokrasi. Nah, jadi Prof, saya sempat melihat beberapa kali tayangan Prof menjelaskan soal pinjol. Nah, yang sampai hari ini soal pinjol itu nggak tuntas-tuntas, Prof. Prof punya program satu keluarga miskin, satu sarjana. Tapi cemana kita menjadi sarjana yang kaya kalau kita semua pun boncos ketipu sama pinjol, Prof. Nah, jatuhnya gini, Prof. Saya juga pernah riset, Prof. Kalau misalkan kita pengaduan ke cyber dari Kominfo, ya udah kayak kita cuma dapat jawaban politis aja, Prof. Kayak oke, pengaduannya diterima, tapi kan kita nggak punya pegangan, Prof, bahwa kita adalah orang yang dilindungi undang-undang karena kita melaporkan satu kejahatan, Prof. Nah, masuk lagi, Prof. Saya juga melihat dan saya riset bahwa itu bisa dilaporkan juga, Prof, ke cybercrime Polri kan, ada dari website. Nah, tapi apa, Prof, pegangan hukum yang jelas untuk kita anak-anak muda yang mungkin satu, Prof, tidak tahu karena sekarang banyak pinjol-pinjol itu pakai logo OJK. Tapi sebenarnya nggak terdaftar di OJK. Nah, gimana kita anak-anak muda ini mau menyikapi, Prof? Kita generasi muda Gen Z mau kaya, Prof, 10, 15 tahun, 25 tahun ke depan. Apalagi Indonesia 45. Tapi gimana kita mau jadi generasi yang progresif, yang unggul, yang memiliki inovasi kalau misalkan kita sendiri masih buta hukum. Dan kita, Prof, juga pengen satu aja, Prof. Kita pengen satu kejelasan dan kepastian hukum. Pendidikan hukum ke kita generasi-generasi muda ini, Prof, tentang persoalan-persoalan yang mungkin mengglobal. Jangan sampai Gen Z ini, Prof, udah tercederai birokrasinya dan demokrasinya, Prof, tercederai pula, Prof, kantongnya, Prof, karena kita nggak tahu ya kan, weh. Betul. Cocok. Cocok. Oke, Prof, itu aja, Prof. Makasih, Prof. Siap. Inilah Silakan, yang Prof. disebut wanita tangguh dan berani. Luar biasa. Namanya siapa namanya? Nabila. Oke, Nabila. Saya harus cerita dulu bahwa di dalam hukum itu ada hukum pidana, ya. Ada hukum pidana, hukum perdata. Hukum perdata itu dasarnya kesepakatan. Barang siapa, kalau Anda melakukan satu kesepakatan dengan saya itu mengikat. Nah, sekarang pinjol itu antara pidana dan perdata. Karena begini, saya nawarkan ke Nabila pakai WA ya. Kamu perlu pinjem uang enggak? Nabila jawab iya. Berapa? 5 juta. Oke, saya sediakan kamu uang. Mau enggak kamu saya pinjemi bunganya 1 minggu 5% misalnya. Kan lewat WA tuh. Kamu bilang setuju. Kalau oke, uang saya kirimkan, kalau dalam seminggu kamu tidak bayar bunganya naik. Setuju sampai setiap jatuh tempo kamu tidak mau bayar bunganya dibayari oleh pemberi pinjaman, lalu naik terus sehingga ada kasus di mana orang hanya minjam 3 juta hanya beberapa bulan jadi 200 juta karena setiap ditagih itu tolong bayari dulu tambah bunganya, tolong bayari dulu tambah bunganya, sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Ketika dilaporkan ke polisi, semula ini tidak bisa ditindak. Kenapa? Itu kan perdata. Buktinya di nomor WA dia, nomor HP dia nih otentik nomornya dia dan dia nyatakan setuju. Yang meminjamkan juga otentik, dia menyatakan setuju. Kesepakatan kedua pihak itu mengikat. Sehingga polisi tidak menindak waktu itu. Saya tanya ke OJK, nyebut OJK kan. OJK gimana ini? Pak, ini tidak bisa kami tindak karena ini ilegal. Kami kan hanya yang memberi izin, yang bisa kami cabut izinnya dan bisa kami jatuhi sanksi. Ini kan ilegal. Secara perdata dia dengan orang tuh sah, tapi dengan OJK ilegal. Itulah sebabnya sampai lama itu berlarut-larut. Lalu saya pertemukan polisi, Jaksa Agung, OJK, BI pertemukan. Saya simpulkan ini tindak pidana penipuan. Nah, sejak itu lalu ditangkap ratusan orang, ditangkap masuk penjara. Kantornya diobrak-abrik. Mula-mula bersembunyi tapi namanya ilegal kan, muncul lagi nomor lain, nawalkan ke orang lain lagi. Nah, jadi jaminan hukumnya itu yang paling pasti jangan suka pinjem uang lewat HP. Ya, jangan suka pinjem uang lewat HP. Datang ke bank saja.
Pemerintah menyediakan pinjaman-pinjaman lunak dan macam-macam. Tinggal datang ke bank, nanti konsultasi ke para ahli perbankan, ahli ekonomi. Datang ke pemerintah tanya. Jangan lewat HP ditawari, saya juga sering ditawari. Pinjaman murah dari 50 juta sampai 100 juta. Setujukah saudara saya kirimi uang? Nah kalau saya bilang iya gitu, udah jadi, udah ngikat tuh. Nanti tinggal bunganya sekian, iya jadi mengikat. Itu perdata. Nah sekarang udah kita atur. Ya, jadi itu jawabannya. Siap. Tepuk tangan teman-teman, luar biasa. Luar biasa. Jawaban dari Prof Mahfud dari tadi memang betul daging-daging semua ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.